Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Syauki dengan NIM 12320101010. Saya merupakan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 5 kelas A yang kemudian sedang mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Dan pembuatan video ini sebagai salah satu syarat atau jawaban dari mata kuliah tersebut di ujian tengah semester. Baik, beberapa pertanyaan yang kemudian saya akan jawab ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, dan beberapa jawaban mungkin kiranya kurang, namun ini merupakan perspektif dari saya sendiri dan beberapa kutipan yang saya peroleh terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pertanyaan pertama itu, apa sih pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dan peranannya? Dan yang saya pahami bahwa pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam itu merupakan salah satu rangkaian atau kerangka sebuah sistem yang dimana kalau dikatakan sebuah sistem berarti ini merupakan unsur-unsur yang saling terhubung gitu. Tapi menurut Mulyasa di tahun 2012 mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam itu ialah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menjadikan data sistem pendidikan Islam, serta membantu proses pengambilan keputusan, perencanaan, serta pengawasan dalam lembaga pendidikan Islam. Jadi dalam artian bahwa Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini ialah sebuah kerangka yang tersusun secara sistematis di antara beberapa unsur yang kemudian menjadi satu untuk membantu proses dari manajemen pendidikan Islam. Salah satunya adalah pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Dan peranannya seperti apa sih dalam lembaga pendidikan Islam? Nah, bahwa Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini dibangun untuk bagaimana kemudian dapat membantu perjalanan atau sirkulasi dari manajemen pendidikan Islam. Jadi sistem ini adalah untuk membantu, dalam artian kalau dalam ilmu manajemen ini bisa dikatakan sebagai salah satu bagian efektivitas dari sebuah manajemen itu sendiri. Jadi untuk pencapaian sebuah tujuan itu bakal terlaksana lebih cepat dibandingkan hal-hal lain. Dan salah satu yang paling fundamental terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Islam ini, karena berbasis data, jadi data ini bisa diperoleh di berbagai waktu, bisa diperoleh oleh siapapun. Namun dalam hal ini bahwa database yang kemudian menjadi Sistem Informasi Manajemen itu sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh sebuah pemimpin di sebuah lembaga, seperti itu. Sebetulnya pertanyaan kedua ini bersinggungan dengan pendapat saya tadi terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi apa sih komponen dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini yang kemudian itu terhubung dengan bagaimana unsur-unsur pembangun dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini dapat memperoleh sebuah keputusan yang baik gitu. Jadi dalam teknik pengambilan keputusan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini seperti apa sih gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya akan mengulas dulu unsur-unsur dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam itu sendiri. Menurut McLeod di tahun 1995, dia mengatakan bahwa unsur-unsur dari Sistem Informasi Manajemen ini memang tidak lebih jauh dari input, proses, output, penyimpanan, feedback, serta people gitu teman-teman. Nah, bahwa input di sini itu ialah data mentah atau data yang belum diproses secara nyata. Jadi memang ini merupakan bagian, kalau misalkan teman-teman memasak lah, ini adalah bahan bakunya lah gitu, bahan mentahnya. Nah, selanjutnya ada proses, bahwa proses ini itu merupakan salah satu rangkaian dari Sistem Informasi Manajemen yang kemudian itu merupakan salah satu tahap pengolahan data menjadi informasi dengan bantuan sistem gitu. Bisa juga dengan beberapa bantuan hardware dan software. Setelah terakhir ada output. Nah, output ini itu merupakan salah satu hasil dari sebuah proses dari
unsur-unsur yang tadi saya jelaskan gitu, dari input, proses, dan output. Nah, hasilnya menjadi sebuah informasi yang jelas. Nah, selain itu juga di sini dikemukakan bahwa unsur lainnya itu adalah sebuah penyimpanan. Nah, ini tadi, kalau saya katakan sebagai sebuah database. Jadi database ini, menjadi salah satu kerangka juga dalam sistem informasi manajemen gitu. Spesifiknya bahwa penyimpanan yang diperoleh dari sistem informasi manajemen ini harus bersifat privasi dan tidak boleh diperoleh oleh sembarang orang jika memang data yang dihasilkan atau data yang diperoleh adalah data yang privasi. Cuman untuk selanjutnya pun, selain storage itu, ada feedback juga dari data yang dihasilkan, output, serta ada penyimpanan, dan itu unsur selanjutnya adalah feedback. Feedback ini dalam artian adalah ada gak sih timbal balik dari hasil data tersebut untuk sebuah manajemen pendidikan Islam gitu. Terus selanjutnya terakhir ada people. Nah, ini merupakan kalau misalkan di sebuah sistem komputasi itu ada brainware lah. Jadi adalah ada administrator gitu, administrator ataupun sebagai orang yang mengendalikan sebuah sistem. Mungkin seperti itu. Terus berkaitan dengan unsur manajemen seperti apa sih? Nah, dengan tadi unsur-unsur yang saya jelaskan itu dapat mendukung kawan-kawan, dapat mendukung dari proses pengambilan keputusan. Contoh tadi nih, dari input, proses, output itu merupakan 3 rangkaian yang kemudian akan menjadi data yang valid, data yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Objektivitasnya sangat tinggi sehingga pengambilan keputusan yang ada dari si people tadi, brainware tadi, akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak hanya berdasarkan asumsi liar, tetapi akan berdasarkan fakta yang ada di kondisi nyata di sebuah sistem manajemen pendidikan Islam. Seperti itu. Di soal nomor 3 mengemukakan bahwa ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi atau bisa dikatakan sebuah digitalisasi. Nah, dalam sebuah sistem manajemen pendidikan Islam, sistem informasi manajemen pendidikan Islam, itu kemudian juga disampaikan bahwa manajemen di salah satu bagian manajemen itu adalah administrasi. Bagaimana nantinya bahwa administrasi ini akan digitalisasi. Jadi digitalisasi administrasi ini merupakan bagian yang penting juga dalam sebuah sistem informasi manajemen karena saling berkaitan gitu hal tersebut. Dan apa sih dampaknya untuk pelayanan? Dan yang saya kutip itu ada beberapa poin dari 3 hal ini. Pertama, akuntabilitas, terus transparansi, dan yang terakhir adalah mutu pelayanan. Nah, 3 hal ini kemudian menjadi salah satu tolak ukur dari dampak digitalisasi gitu dengan dengan transparansi dan mutu pelayanan gitu. Jadi digitalisasi ini itu hubungannya pertama transparansi. Jadi bahwa ketika administrasi sudah terdigitalisasi atau sudah digital administrasi itu akan berdampak kepada informasi yang akan terbuka lebar untuk siapapun. Jadi di sana ada transparansi, tidak hanya untuk orang-orang yang kemudian memperoleh data itu sebagai pimpinan saja, tetapi data ini bisa menjadi bagian dari transparansi. Kedua ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini sebagai bagian dari legalitas. Jadi dapat dipertanggungjawabkan lah sebuah data yang diperoleh gitu. Karena digital, administrasi yang kemudian menjadi salah satu syarat dari manajemen pendidikan Islam ini tentunya akan bisa dipertanggungjawabkan gitu dengan karena digitalisasi ini jadi tidak mudah hilang gitu. Terakhir mungkin hubungannya dengan digitalisasi pendidikan ini dengan mutu pelayanan ini adalah dengan digitalnya atau sebuah administrasi itu dapat dibuka lebar tadi juga dapat dipertanggungjawabkan dan terakhir itu dapat diakses dengan mudah. Nah, diakses dengan mudah ini menjadi bagian dari mutu pelayanan karena nantinya administrasi yang diperlukan oleh beberapa unsur di luar internal dari lembaga kepengurusan tentunya ini juga akan berkaitan dengan para siswa yang ada di lembaga tersebut. Jadi para siswa atau wali santri pun tidak akan kesusahan untuk mencari bagian administrasi karena memang sudah digitalisasi.
mungkin seperti itu. Berkaitan dengan bagaimana sih di soal ini tuh mengungkapkan bahwa bagaimana sih pengembangan dari sistem informasi manajemen pendidikan Islam gitu, dan mengimplementasikannya seperti apa gitu. Uh, Jika studi case dalam sebuah madrasah, karena madrasah bagian dari pendidikan Islam, tentunya hal ini memang menjadi PR bersama gitu terkait dengan pengembangan sistem informasi ini. Dan hal-hal yang kemudian diperlukan dalam merangkai pengembangan dari sistem informasi manajemen ini, tentunya karena manajemen ini adalah salah satu hal yang kemudian dapat membantu dari proses pengelolaan lembaga, dan ditopang juga dengan sistem dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri gitu. Jadi tentunya perlu adanya impact yang nyata gitu, karena ini sifatnya akan membantu dari proses itu akan lebih cepat dan efisien lah, efektif efisien. Dan hal yang kemudian diperlukan itu ada beberapa langkah. Pertama, analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini itu sebuah analisis dari proses identifikasi masalah-masalah yang ada dan akan mengkerucut menjadi sebuah kebutuhan-kebutuhan, solusi-solusi yang ada. Contoh misalkan di sebuah lembaga itu ternyata untuk mendata seluruh siswa secara manual itu terlalu banyak, tuh ada ribuan. Jadi memang tidak memungkinkan, sehingga data yang diperlukan adalah data siswa. Nah itu analisis dulu kebutuhannya. Ataukah studi case lain prasarana mungkin yang memang tidak bisa terakomodir secara manual oleh penjaga sekolah. Itu bisa menjadi kebutuhan. Pertama, analisis kebutuhan. Kedua, itu perencanaan sebuah sistem. Nah, perencanaan sebuah sistem ini sebetulnya kalau misalkan kita berbicara tentang sistem, itu ada beberapa unsur. Biasanya ada kemudian biasanya kalau sistem yang sederhana itu kita tidak terlalu banyak membutuhkan anggaran, terus juga tidak juga untuk merangkai sebuah sebuah desain yang ternyata ini merupakan salah satu unsur dari pengembangan sebuah software. Jadi kalau sederhananya ya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru dari Microsoft Office gitu. Namun dalam pengembangannya tentunya lembaga itu tidak akan stuck di sana saja. Jadi perlu adanya pengembangan. Seperti kalau misalkan dalam proses perencanaan sistem ini itu kawan-kawan di sebuah lembaga dapat merangkai sebuah sistem itu pertama biasanya melalui UI UX terlebih dahulu, desain UI UX-nya. Kemudian nantinya akan akan diproses UI UX itu pasti ada yang namanya flow chart gitu. Jadi nanti bagaimana sih alur dari SOP yang kemudian nanti bakal membantu proses manajemen ini, dan nantinya kalau misalkan sudah selesai itu dapat diberikan kepada programmer untuk kemudian sistem itu dapat diakses gitu, baik nantinya akan dirangkai berupa WordPress maupun dengan web lainnya yang akan menjadi software untuk kebutuhan sistem itu sendiri. Kemudian perangkat keras yang dibutuhkan apa gitu, itu langkahnya. Perangkat kerasnya dibutuhkan apa, seperti komputer, terus juga CPU dan lain sebagainya gitu. Juga tidak lupa dengan softwarenya, seperti software apa yang dibutuhkan. Contoh kalau UI UX pasti membutuhkan, atau salah satunya melalui Figma. Juga ada lagi yang bisa dengan perangkat lunaknya ketika programmer bisa menggunakan VS Code dan lain sebagainya. Dan langkah selanjutnya adalah pelatihan sumber daya manusia. Nah, pelatihan sumber daya manusia ini karena sebagai administrator itu tentunya perlu ada pelatihan bagaimana kemudian mereka dapat memahami sistem informasi yang ada untuk menginput data, untuk memproses data, bahkan menjadi data yang output dari data itu. Terus selanjutnya ada implementasi bertahap. Nah, implementasi ini sebetulnya lebih cenderung kepada bagaimana uji coba dari sebuah sistem itu. Pertama mungkin langkahnya bisa uji coba, kemudian juga selanjutnya sistem itu dapat dievaluasi secara berkala, baik itu dari proses pemasukan data, input data, proses data, dan output dari data itu. Terus terakhir ada pemeliharaan maupun pembaharuan. Ketika memang semua sistem sudah berjalan dengan baik, tentunya harus ada pemeliharaan yang baik pula. Terlebih mungkin nanti karena memang perkembangan zaman ini akan selalu bergulir,
maka memang diperlukan juga pembaharuan-pembaharuan lain ketika memang dibutuhkan. Mungkin seperti itu. Mungkin sekiranya cukup jawaban saya. Apabila masih banyak kekurangan saya mohon maaf, dan untuk kritik sarannya saya buka lebar-lebar untuk kemudian akan mendukung, khususnya untuk pribadi saya dalam mengemukakan pendapat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan akademik, serta mungkin teman-teman yang lebih tahu itu boleh tukar sharing, apapun hal tersebut ketika memang berkaitan dengan keilmuan, selalu akan terbuka. Mungkin sekian dari saya, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan lagi. Cak Nul pernah berkata, semoga Tuhan selalu memberikan keteguhan iman dan keluasan pengetahuan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.